supaya tidak bosan ya. Siap? Dan kalau siap, dalam hitungan ketiga tidak ada yang berbicara sendiri. Sepakat? Setuju? Ya. Dalam hitungan ketiga semuanya diam, melihat dan mendengarkan film yang akan ditampilkan, yang akan ditayangkan. Nanti ada pertanyaan dari film ini. Yang bisa jawab pasti ada bonus. Siap? 3, 2. Kalau ada yang berbicara tidak jadi. Ayo, udah siap belum? 3, 2, 1. Kayaknya enak banget menikmati ini. Kayak orang gak ada beban aja om. Bocah, mama nyantai, mati hidup, datang rusuh. Maaf om, maaf om. Ngomong sore-sore gini lu mau kemana nih? Dalam ini? Biasa om, mau pergi ke tempat pengajian, mau ngaji, biar jadi anak soleh. Serius. Pak, Om, kita beres puasa ya. Ada minuman, ada kacang, ada roti juga. kalau kagak, Masa om udah puasa, udah ngajak puasa, masa om kagak? Din, orang juga udah tahu tahun depan itu ada bulan puasa. Lu gak usah ngurusin gua, ini sekarang mau berangkat ke Jumat dulu. Sama papa om, sama papa, ada benar, kecil. Tapi om, kalau om tahu, uang ibu itu lebih ringan. Tapi om, kalau om tahu, uang jakiran itu lebih berat tuh. Ngeri om. Lu gak usah nasihatin gua, gak usah nasihatin orang dewasa dah. Hati-hati lu, gawat. Maaf om, maaf om. Ya, mungkin nih si Japran itu. Halo? Gimana? Apaan? Gimana? Punya cara yang penting nih, ada utang. Pergi sekarang? Lo mau jemput gua menit lagi? Ini, dadah banget mau jemputnya, gua tuh mau mandi, mau gini, mau gitu. Oke. Ini nih masih Japra, jemputnya dadah banget. Oh iya, ada juga om yang kalau jemput tuh dadakan banget, bahkan kagak pakai telepon sebenarnya. Malaikat banget tuh. Udah waktunya kalau dulu. Assalamualaikum. Salatullah, salamullah, Bagaimana film itu? Filmnya bagus atau tidak? Bagusnya dari apa? Bagusnya bagaimana? Iya, ada anak
yang memberikan nasihat atau memperingatkan kepada orang yang lebih dewasa karena tidak berpuasa. Dan caranya sopan atau tidak? Sopan. Meskipun dia anak kecil, dia berani memberikan nasihat kepada orang tua, tetapi juga harus mengutamakan akhlak, mengutamakan sopan santun. Dari film tadi, anak tadi bernama siapa? Udin. Dia mau ngapain tadi? Mau berangkat ngaji. Di tengah jalan malah lihat ada orang yang ada orang om-om malah tidak puasa, malah makan dan minum di tempat umum. Sekarang pertanyaannya, apakah boleh jika pada saat bulan Ramadan, bulan puasa, kalau sedang tidak berpuasa, makan atau minum di tempat umum? Diperlihatkan kepada orang-orang boleh atau tidak? Iya, tidak boleh ya. Kalau anak perempuan ada menstruasi, kalian tidak puasa. Nah, kalian tidak boleh makan atau minum diperlihatkan kepada orang. Harus menghargai, menghormati orang yang berpuasa. Paham ya sampai di sini ya? Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari film tersebut adalah, ayo ini pertanyaannya, siapa yang berani? Siapa yang berani? Acungkan jempol, acungkan tunjuk jari. Ada bonus hikmah yang dapat kita ambil dari film tersebut. Ayo, siapa yang berani? Hikmah itu adalah pesan, amanat yang dapat kita ambil dari film tersebut. Setelah kita melihat film tadi, kita dapat mengambil hikmahnya, manfaatnya. Apa? Coba, siapa yang berani? Acungkan jempol. Hikmah yang dapat kita ambil dari film tersebut adalah, jika kita tidak berpuasa, sebaiknya kita memakan atau meminum di rumah, jangan di tempat-tempat yang umum. Dan kita juga harus bisa menghargai orang yang berpuasa. Ya, nanti ada lagi. Sebelum itu Bu Mesya ada sebuah yel-yel agar kita lebih bersemangat. Semuanya berdiri bisa? Ayo berdiri ya. Gibran kita kamera aja. Ya sini hadapnya ke Bu Mesya. Bapak bawa tas. Hadapnya ke Bu Mesya. Nah, sekarang Bu Mesya letakkan mic-nya ya. Kalian dengar. Sampai ada kita.
Dah. Ayo Sam, ibu sih. Bebong kok iki. Senang saya sehat bersemangat. Menit. Nah, sekarang kita ke materi. Apa judulnya? Keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Siap? Nah, siapa yang tahu Al-Quran itu apa? Kitab suci bagi umat Islam. Al-Quran itu diturunkan di mana? Siapa yang tahu Al-Quran pertama kali yang diturunkan di Mekah itu pada bulan apa? Tahu. Pada bulan Ramadan. Nah, siapa yang tahu berapa jumlah juz dan surat dalam Al-Quran? 30 juz. Ngaco yang bisa. 30 juz suratnya rarah. Al-Baqarah. Juznya 30, suratnya 144. Coba kita lihat. Nah, Al-Quran itu terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Ayatnya ada 6.236. Berapa hurufnya? 1.027.000. Kalau penting ditulis. Kalau penting ditulis ya. Kita sebagai umat Islam harus tahu Al-Quran yang selalu kita baca itu ada berapa juz, ada berapa surat, ada berapa ayat, ada berapa huruf. Ayo ditulis. Jadi selama mengikuti pesantren Ramadan di sekolahan, kita harus bisa mengambil pelajaran, bukan hanya ikut terus pulang. Kamu ditanyai sama orang tua, kamu mendapatkan pelajaran apa pesantren Ramadan hari ini? Nah,
plonga-plongo. Aku mau dolanan kok Bu. Dolanan terus solawatan, wes ikut tok. Nah, itu harus punya pelajaran. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci bagi umat Islam ya, yang diturunkan di Mekah melalui perantara malaikat Jibril, di mana diturunkannya itu pada bulan Ramadan. Maka ada yang disebut malam nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran artinya malam diturunkannya Al-Quran pertama kali. Maka di dalam bulan Ramadan, bulan yang suci ini sangat mulia karena Allah menurunkan Al-Quran pertama kali di bulan yang suci ini. Ya. Nah, kapan Al-Quran diturunkan? Nah, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Nah, itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ya, jadi malam diturunkannya Al-Quran itu adalah malam di bulan Ramadan. Ya. Nah, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Surat yang pertama kali adalah surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang turun di Gua Hira. Jadi kalau ada pertanyaan, di manakah ayat Al-Quran pertama kali diturunkan? Di mana? Maka di Mekah, tepatnya di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Nah, pada tanggal 17 Ramadan itu juga disebut malam nuzulul Quran. Kalau dinasionalkan itu 16 Agustus tahunnya 610. Apa saja keutamaan membaca Al-Quran? Nah, ini Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al li ashabi, yang artinya bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1337. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan apa, Rohit? Iya, mendapatkan syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu adalah pertolongan dari Allah di hari kiamat nanti. Ya.
Jadi keutamaan membaca Al-Quran adalah apa? Mendapatkan syafaat dari Allah pada hari kiamat. Tulis di ditulis di edisi. Nah ini, coba dibaca bareng. Artinya langsung dibaca bareng yuk. Orang mukmin yang rajin membaca Al-Quran maka kedudukannya di akhirat oleh para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan gagap dia sulit dalam membacanya, maka ia mendapat dua pahala. Riwayat Imam Muslim. 29. Iya, jadi Allah itu maha baik. Orang yang membaca lancar Al-Quran akan mendapatkan kedudukan di akhirat nanti ditemani oleh para malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan gagap, gagap itu artinya apa? Kurang lancar, masih terbata-bata, ia pun mendapatkan pahala, mendapat dua pahala. Jadi Allah itu maha baik. Jadi kalian yang belum bisa membaca Al-Quran, jangan pernah bersedih, jangan pernah berputus asa, karena setiap ayat yang kalian baca, meskipun kalian belum bisa fasih, ya, hanya sebisa-bisanya, Allah juga akan memberikan pahala. Paham? Nah, ini amal setiap orang balasannya dilipat gandakan. Setiap kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali. Orang yang membaca Al-Quran akan dilipat gandakan pahalanya. Setiap satu kebaikan maka akan dibalas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali. Bayangkan kalau kalian dalam satu hari membaca Al-Quran, nah dilipat gandakan terus. Ya, apalagi ini di bulan suci Ramadan, semua kebaikan yang kita kerjakan semuanya akan dilipat gandakan. Nah, coba kita hitung berapa pahala yang didapat. Nah, dilihat semua. Coba yuk kita bareng-bareng membaca. Ini surat apa? Surat apa ini? Al-A'la ayat 1 sampai 5, yaitu surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah. Coba yuk kita bersama-sama. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min khalaq. Iqra wa rabbuka khalaq. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama insana ma lam ya'lam. Jadi ini adalah ayat pertama kali yang diturunkan oleh Allah. Ya, ayat yang pertama kalau dihitung ada berapa huruf? 8
bisa dilihat sendiri ya. Nah, jadi kalau kalian membaca surat ini satu kali saja dengan ikhlas, tanpa mengharap suatu apapun, tanpa pamrih, maka pahala kalian yang akan didapatkan totalnya 54.600. Bayangkan kalau kalian setiap hari ikut bertadarus, ya kan? Maka kalian akan mendapatkan pahala yang sangat banyak, sangat berlimpah dari Allah. Tapi syaratnya satu, ikhlas, jangan pamrih. Ya, paham? Coba sekarang ada pertanyaan. Yang bisa jawab acungkan jari. Ayo. Tadi kitab suci Al-Quran pertama kali diturunkan di kota Mekah. Sekarang pada tanggal berapa? Pada tanggal 17 Ramadan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud malam nuzulul Quran? Nyonya. Ayo. Dari SD Gajah Mati. Malam bersama dunia Quran. Makanya kalau diberangkat itu didengarkan supaya bisa menjawab. Kalau dijawab ada bonusnya. Sekarang kita menginjak materi yang kedua. Kisah asal mula Lailatul Qadar. Kisah ini menceritakan tentang asal mula Lailatul Qadar atau ada yang menyebutnya malam Qadar. Dalam bahasa Arab, Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Sebuah malam di bulan Ramadan yang nilai kemuliaannya melebihi jumlah 1000 bulan. Meskipun di dalam Al-Quran tidak ada keterangan pasti tentang kapan terjadinya, Nabi Muhammad SAW telah memberikan tanda dan ciri-ciri dari malam kemuliaan ini. Suatu hari, Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat dalam sebuah majelis ilmu. Di kesempatan kali ini, Rasulullah ingin menceritakan tentang kisah seorang laki-laki saleh yang melakukan kebaikan sepanjang hidupnya. Wahai sahabat, maukah kalian aku ceritakan kisah seorang laki-laki soleh yang berasal dari Bani Israel? Ya, kami ingin mendengarnya, wahai Rasul.
ceritakan kepada kami tentang laki-laki soleh tersebut. Lalu Rasulullah memulai ceritanya dengan penuh semangat. Dahulu ada seorang laki-laki soleh yang berasal dari Bani Israel. Laki-laki ini menghabiskan setiap malamnya untuk beribadah kepada Allah SWT, seperti melakukan sholat malam hingga tiba waktu subuh. Sedangkan pada siang hari,